Matahari sore meredup di langit Jakarta, memancarkan warna jingga keemasan yang membentang di cakrawala. Di sebuah rumah besar yang megah, Siti Hediati Haryadi, yang lebih dikenal sebagai Titik Soeharto, duduk di teras belakang, menatap hamparan taman yang begitu luas. Hatinya dipenuhi nostalgia akan masa kecilnya bersama sang ibu, Siti Hartinah, yang akrab disapa Bu Tien Soeharto. Sosok wanita kuat, berwibawa, dan penuh kasih sayang itu adalah cahaya dalam hidupnya. Kini, setelah sekian tahun, Titik merasa semakin berat beban yang harus ia pikul untuk meneruskan jejak ibundanya. Sebagai putri mantan Presiden Soeharto, Titik tumbuh dalam lingkungan yang penuh kedisiplinan. Ibunya, seorang wanita Jawa yang dikenal karena kebijaksanaan dan kelembutannya, selalu menanamkan nilai-nilai luhur kepada anak-anaknya. Setiap hari, Bu Tien mengajarkan tentang pentingnya berbagi, menjaga martabat keluarga, dan mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Titik masih ingat bagaimana ibunya selalu bangun lebih pagi dari siapapun di rumah itu, memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Menjadi seorang istri pemimpin itu bukan hanya tentang mendampingi suami, ujar Bu Tien suatu hari ketika Titik masih remaja. Tetapi juga tentang menjadi cahaya bagi rakyat, memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Kata-kata itu selalu terngiang di telinga Titik, seolah menjadi mantra yang terus membimbing langkah hidupnya. Namun, mewarisi karakter seorang wanita sehebat Bu Tien bukan perkara mudah. Titik sering merasa bahwa dirinya masih jauh dari kebijaksanaan ibunya. Meski ia memiliki kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, terkadang ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Ia bertanya-tanya, apakah dirinya mampu menjadi sosok yang bisa dihormati dan dicintai seperti ibunya. Seiring bertambahnya usia, Titik semakin menyadari bahwa darah ibunya mengalir kuat dalam dirinya. Ia memiliki keberanian untuk berbicara, keteguhan dalam prinsip, serta kelembutan dalam bersikap. Namun, tantangan zaman telah berubah. Jika dulu ibunya bisa memimpin dengan cara tradisional yang penuh kesantunan, kini Titik harus beradaptasi dengan dunia yang lebih modern, lebih keras, dan lebih penuh intrik politik. Meski demikian, ia tak pernah goyah. Setiap langkah yang ia ambil selalu mengingatkan dirinya pada ajaran ibunya. Ketika melihat kemiskinan di jalanan Jakarta, ia teringat bagaimana ibunya sering turun langsung ke lapangan, berbincang dengan rakyat kecil tanpa merasa jijik atau takut. Saat menghadapi tekanan politik, ia teringat bagaimana ibunya selalu tersenyum dan tetap menjaga martabat keluarga. Suatu hari, saat sedang mengunjungi sebuah panti asuhan yang dulu sering dikunjungi Bu Tien, Titik melihat foto ibunya terpajang di dinding. Matanya berkaca-kaca. "Ibu, aku ingin menjadi sepertimu," bisiknya pelan. Seorang pengasuh panti yang telah bekerja di sana selama puluhan tahun mendekatinya. "Bu Titik, setiap kali Anda datang ke sini, rasanya seperti melihat Bu Tien kembali hidup. Cara Anda berbicara, cara Anda tersenyum, semuanya mengingatkan kami padanya." Kata-kata itu membuat hatinya bergetar. Ia tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Mungkin selama ini ia terlalu keras pada dirinya sendiri. Mungkin, tanpa ia sadari, ia memang telah mewarisi kepribadian ibunya. Namun, perjalanan masih panjang. Ia tahu bahwa masih banyak hal yang harus ia lakukan untuk benar-benar menapaki jejak sang ibu. Saat matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, Titik berdiri tegak. Ia mengembuskan napas panjang, merasa semakin mantap dengan jalannya. Warisan Bu Tien bukan hanya tentang kenangan, tetapi juga tentang tindakan nyata. Dan ia, dengan segala keterbatasan dan kelebihannya, siap melanjutkan perjalanan itu. Malam itu, Titik Soeharto termenung di kamarnya, memandangi foto ibunya yang tergantung di dinding. Wajah Bu Tien terlihat begitu anggun, penuh kelembutan, namun juga mencerminkan ketegasan seorang wanita yang mampu berdiri di samping pemimpin besar seperti Soeharto. Sejak kecil, Titik tahu bahwa ibunya bukan hanya seorang istri presiden, tetapi juga seorang ibu bagi rakyat.
Setiap keputusan yang diambilnya selalu didasarkan pada kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan. Ingatan tentang perjalanan ibunya ke berbagai daerah pelosok Indonesia kembali membanjiri pikirannya. Dulu, Bu Tien sering mengajak Titik ke panti asuhan, rumah sakit, dan desa-desa terpencil. "Kamu harus melihat sendiri bagaimana rakyat kita hidup," kata ibunya. "Jangan hanya mendengar cerita dari orang lain. Turunlah ke lapangan, rasakan penderitaan mereka, dan lakukan sesuatu." Kata-kata itu begitu tertanam dalam jiwa Titik. Maka, dengan semangat yang diwariskan ibunya, Titik memutuskan untuk melanjutkan apa yang telah dimulai Bu Tien. Ia mulai aktif mengunjungi daerah-daerah yang masih tertinggal, berbicara langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah mereka. Tak jarang, ia menemukan kisah-kisah yang membuat hatinya teriris. Seorang ibu yang kehilangan suaminya karena tak mampu membayar pengobatan, seorang anak yang terpaksa putus sekolah karena kemiskinan, seorang petani yang tanahnya tergusur demi pembangunan. Di setiap perjalanannya, Titik tak pernah datang dengan tangan kosong. Ia membawa bantuan, tetapi lebih dari itu, ia membawa harapan. Ia ingin mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri, bahwa masih ada orang yang peduli. Ketika ia duduk bersama para ibu di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, mereka menangis dan memeluknya. "Bu Titik, Anda mengingatkan kami pada Bu Tien. Beliau juga dulu datang ke sini, mendengar keluhan kami, dan membantu dengan tulus," kata seorang wanita tua dengan mata berkaca-kaca. Mendengar itu, Titik hanya bisa tersenyum, meski hatinya sesak oleh kerinduan kepada ibunya. Ia tahu bahwa dirinya tak akan pernah bisa menggantikan Bu Tien, tetapi ia bisa meneruskan jejaknya. Setiap kali ia merasa lelah atau ragu, ia mengingat bagaimana ibunya dulu menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Jika Bu Tien bisa melakukannya, maka ia juga harus bisa. Namun, jalan yang ia tempuh tidak selalu mudah. Banyak pihak yang meragukannya, mengatakan bahwa dirinya hanya menumpang nama besar keluarga. Ada juga yang mencoba menjatuhkannya, menganggap bahwa kepeduliannya hanyalah pencitraan. Titik tak membantah, tak pula membela diri. Ia memilih untuk menjawab dengan tindakan. "Ibuku tak pernah berbicara banyak, ia hanya bekerja. Dan aku akan melakukan hal yang sama," gumamnya dalam hati. Keteguhan itu semakin diuji ketika ia harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Sebagai seseorang yang lahir dari keluarga yang pernah berkuasa, ia tahu bahwa dirinya berada dalam posisi yang sulit. Namun, ia tidak peduli. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana ia bisa membantu sebanyak mungkin orang, seperti yang selalu dilakukan ibunya. Suatu hari, ia mengunjungi sebuah kampung yang hampir digusur untuk pembangunan proyek besar. Warga di sana sudah putus asa, tak tahu harus mengadu kemana. Titik datang tanpa pengawalan, tanpa protokol resmi, hanya seorang diri. Ia duduk di tanah bersama mereka, mendengarkan cerita mereka, menenangkan mereka. "Jangan takut," katanya lembut. "Saya akan mencari jalan agar kalian mendapatkan keadilan." Itulah Titik, seorang wanita yang mewarisi empati dan kepedulian ibunya. Ia tak hanya mendengar, tetapi juga bertindak. Ia tak hanya datang, tetapi juga berjuang. Setiap langkahnya adalah bukti bahwa Bu Tien masih hidup dalam dirinya, bahwa semangat ibunya akan terus menyala di hatinya. Malam itu, sebelum tidur, Titik kembali menatap foto ibunya. "Ibu, aku mungkin belum sekuat dirimu, tapi aku akan terus berusaha," bisiknya pelan. Ia tahu bahwa perjuangannya masih panjang, tetapi ia tak akan berhenti. Ia telah memilih jalannya, dan ia akan berjalan di atasnya, tak peduli seberapa berat rintangan yang menghadang. Fajar menyingsing di Jakarta, membawa hawa sejuk yang menyelimuti kediaman Titik Soeharto. Pagi itu, ia duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan dokumen yang harus ia pelajari. Sebagian besar adalah laporan tentang nasib masyarakat kecil yang terpinggirkan akibat kebijakan yang tak berpihak. Ia mengembuskan napas panjang, merasa ada beban berat di pundaknya. Jika ibunya masih hidup,
apa yang akan Bu Tien lakukan dalam situasi seperti ini. Sejak kecil, Titik sudah terbiasa melihat ibunya menghadapi berbagai rintangan dengan kepala tegak. Bu Tien tak pernah takut menghadapi siapapun, bahkan orang-orang berkuasa yang mencoba menekan suaminya. Seorang pemimpin sejati adalah yang berani membela rakyatnya, meskipun harus berhadapan dengan kekuatan besar, kata ibunya suatu ketika. Kata-kata itu terus terngiang dalam pikirannya saat ia bersiap menghadapi sebuah pertemuan penting dengan para pejabat pemerintah. Siang itu, Titik menghadiri diskusi mengenai proyek pembangunan yang berpotensi menggusur ribuan warga miskin di Jakarta. Duduk di antara para pengambil kebijakan, ia menatap mereka satu persatu, mencoba membaca pikiran mereka. Saat tiba gilirannya berbicara, suaranya tegas namun tetap penuh kelembutan. Saya tahu pembangunan itu penting, tetapi apakah kita harus mengorbankan rakyat kecil demi ambisi segelintir orang? Ucapnya. Sejenak, ruangan itu sunyi. Beberapa pejabat saling berpandangan, sementara yang lain hanya menunduk. Salah satu dari mereka akhirnya berbicara, mencoba meyakinkan Titik bahwa proyek ini demi kemajuan kota. Kemajuan seperti apa jika yang maju hanya golongan tertentu, sementara yang lemah semakin terpuruk? Balasnya dengan nada dingin. Kata-katanya menusuk, membuat beberapa orang gelisah di kursinya. Namun, ada juga yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Mereka tahu bahwa Titik bukan hanya berbicara untuk pencitraan. Ia benar-benar peduli. Ia bukan hanya pewaris nama besar keluarga Soeharto, tetapi juga pewaris hati yang peduli pada rakyat kecil, seperti ibunya dulu. Namun, keberaniannya membela rakyat kecil membuat banyak pihak tak senang. Malam itu, ia menerima pesan anonim berisi ancaman. Jangan ikut campur dalam urusan ini, atau kau akan menyesal. Titik membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Ia tak terkejut. Sejak dulu, ibunya juga sering menghadapi ancaman serupa, tetapi tak pernah mundur. Malam semakin larut, tetapi pikirannya tak bisa tenang. Ia berdiri di balkon rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Dalam hatinya, ia bertanya, apakah ini jalan yang benar? Namun, seketika ia teringat bagaimana ibunya dulu tetap tersenyum meskipun dikelilingi tekanan. Ia menggenggam pagar balkon erat-erat. Ia tidak akan mundur. Ancaman tidak akan membuatnya berhenti. Keesokan harinya, ia kembali turun ke lapangan. Kali ini, ia mengunjungi kawasan yang terancam digusur. Ia duduk bersama warga, mendengarkan keluhan mereka satu persatu. Seorang ibu tua menangis di hadapannya, memohon agar rumahnya tidak dirobohkan. Bu Titik, kami tak punya tempat lain. Tolonglah kami, katanya dengan suara gemetar. Titik menggenggam tangan wanita itu erat. Saya janji, saya akan melakukan yang terbaik, katanya dengan penuh keyakinan. Di balik matanya yang lembut, tersembunyi tekad baja. Ia tidak akan membiarkan rakyat kecil tersingkir tanpa perlawanan. Ia tahu jalan yang ia tempuh berbahaya, tetapi itu tidak masalah. Yang penting, ia melakukan sesuatu yang benar. Dalam perjalanannya pulang, ia teringat kembali wajah ibunya. Bu Tien pasti akan bangga jika melihatnya sekarang. Ia tahu bahwa perjuangannya masih panjang, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah mundur. Malam itu, Titik Soeharto duduk di ruang kerja ayahnya yang dulu sering digunakan untuk merancang strategi politik. Dalam keheningan, ia menatap foto keluarganya. Gambar Bu Tien tampak tersenyum anggun, tetapi Titik tahu betapa keras perjuangan ibunya di balik senyum itu. Keberanian Bu Tien bukan hanya dalam mendampingi Soeharto, tetapi juga dalam membela rakyat kecil yang tak bersuara. Sejak kecil, Titik sering melihat ibunya berdiri teguh dalam situasi sulit. Salah satu momen yang paling ia ingat adalah ketika Bu Tien menghadapi seorang pejabat tinggi yang menyalahgunakan kekuasaannya. Dengan suara tegas, ibunya berkata, jika kau tak bisa melindungi rakyat, maka kau tak pantas duduk di posisi itu. Keberanian itu tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan. Itu adalah bagian dari jiwa Bu Tien. Kini, Titik sadar bahwa darah yang mengalir dalam dirinya adalah darah seorang wanita pemberani.
Namun, keberanian bukan hanya soal berbicara lantang atau menantang kekuasaan. Keberanian sejati adalah tetap berdiri tegak meskipun dunia mencoba menjatuhkanmu. Ia telah menerima banyak ancaman, tuduhan, dan bahkan cercaan. Tetapi seperti ibunya, ia memilih untuk diam dan terus bekerja. Salah satu ujian keberaniannya datang ketika ia berhadapan langsung dengan para investor yang ingin menggusur perkampungan rakyat kecil. Dalam sebuah pertemuan, seorang pengusaha berpengaruh berkata kepadanya dengan nada meremehkan, "Bu Titik, ini hanya bisnis. Jika kita ingin maju, harus ada yang dikorbankan." Titik menatap pria itu tajam. "Kalau Anda ingin maju dengan mengorbankan orang-orang yang tak berdaya, itu bukan kemajuan. Itu ketidakadilan." Suaranya tenang, tetapi menusuk. Ruangan itu menjadi hening. Tidak ada yang berani membantahnya, karena mereka tahu bahwa di dalam dirinya mengalir keberanian yang diwarisi dari Bu Tien. Namun, keberanian selalu datang dengan konsekuensi. Beberapa media mulai menyerangnya, menyebutnya sok pahlawan dan hanya mencari perhatian. Beberapa teman yang dulu dekat mulai menjauh, takut ikut terseret dalam kontroversi yang ia hadapi. Tapi ia tak peduli. Keberanian ibunya mengajarkannya bahwa kesendirian adalah harga yang harus dibayar demi membela kebenaran. Di tengah badai kritik, Titik mendapat sebuah surat dari seorang wanita tua di sebuah desa terpencil. Wanita itu menulis dengan tangan gemetar, mengucapkan terima kasih karena telah memperjuangkan nasib mereka. "Bu Titik, saya dulu pernah bertemu dengan Bu Tien. Saya melihat kebaikan hatinya, dan kini, saya melihatnya kembali dalam diri ibu." Surat itu membuat matanya berkaca-kaca. Ini bukan tentang kekuasaan atau politik. Ini tentang warisan keberanian yang harus ia jaga. Ia menutup matanya sejenak, mendengar suara ibunya dalam hatinya, "Jangan takut, Nak. Lakukan yang benar, meski dunia melawanmu." Dengan napas dalam, Titik bangkit dari kursinya. Ia tahu bahwa perjuangannya baru dimulai. Ia tahu bahwa ia akan menghadapi lebih banyak tantangan. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan mundur. Seperti ibunya, ia akan tetap berdiri, menghadapi dunia dengan kepala tegak. Malam semakin larut, tetapi Titik Soeharto masih terjaga di ruang kerjanya. Di hadapannya terbuka lembaran-lembaran dokumen yang berisi laporan tentang rakyat kecil yang terancam kehilangan tempat tinggal. Ia menghela napas panjang, merasakan beban yang kian berat di pundaknya. Namun, di balik kelelahan itu, ada bara semangat yang terus menyala dalam hatinya. Cinta pada negeri ini, cinta pada rakyatnya, adalah warisan yang paling berharga dari ibunya, Bu Tien. Pagi itu, ia kembali turun ke lapangan. Kali ini, ia mengunjungi sebuah desa kecil di pinggiran Jakarta yang akan terkena proyek penggusuran. Sesampainya di sana, ia melihat anak-anak berlarian dengan riang di antara rumah-rumah sederhana. Para ibu sedang menjemur pakaian, sementara para pria duduk di warung kopi, berbicara tentang hidup yang kian sulit. Semua itu bisa lenyap dalam hitungan hari jika rencana penggusuran tetap berjalan. Seorang ibu tua menghampirinya, matanya penuh harapan dan kecemasan. "Bu Titik, apakah kami benar-benar harus pergi? Kami sudah tinggal di sini puluhan tahun," katanya dengan suara bergetar. Titik menggenggam tangan wanita itu erat, seperti yang selalu dilakukan ibunya ketika ingin menenangkan seseorang. "Saya tidak akan membiarkan kalian kehilangan rumah tanpa perlawanan," jawabnya tegas. Namun, perjuangannya tidak semudah yang dibayangkan. Tak lama setelah kunjungan itu, ia menerima telepon dari seorang pejabat tinggi yang memperingatkannya agar tidak ikut campur. "Bu Titik, Anda harus tahu batas. Ini keputusan yang sudah ditetapkan," kata suara di seberang. Titik tersenyum tipis, merasakan deja vu. Ibunya pun dulu sering mendapat telepon seperti ini. Dengan tenang, ia menjawab, "Jika keputusan itu merugikan rakyat, maka saya tidak akan tinggal diam." Lalu ia menutup teleponnya. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu, semakin besar perlawanan terhadapnya, semakin besar pula dampak perjuangannya. Beberapa hari kemudian,
Titik menggelar konferensi pers. Dengan suara lantang, ia menyampaikan bahwa proyek penggusuran itu harus ditinjau ulang. Ia menunjukkan bukti-bukti bahwa banyak pihak yang akan dirugikan, dan bahwa ada cara lain yang lebih manusiawi untuk melakukan pembangunan tanpa menghancurkan kehidupan rakyat kecil. Pernyataannya mengguncang banyak pihak. Beberapa orang mulai memujinya, tetapi tak sedikit pula yang mencemoohnya. Media mulai menyoroti langkahnya, beberapa menyebutnya sebagai pahlawan rakyat, sementara yang lain menudingnya mencari popularitas. Namun, ia tidak peduli. Baginya, yang terpenting adalah memperjuangkan yang benar, sama seperti yang selalu diajarkan ibunya. Malam itu, saat ia duduk sendiri di rumahnya, kenangan tentang Bu Tien kembali hadir. Ia teringat bagaimana ibunya selalu menanamkan cinta pada negeri ini, bukan dengan kata-kata kosong, tetapi dengan tindakan nyata. Cintai negerimu dengan kerja keras, bukan hanya dengan janji, kata Bu Tien suatu ketika. Air matanya menggenang, bukan karena lelah, tetapi karena rindu. Jika ibunya masih ada, ia pasti akan tersenyum bangga melihat putrinya kini berdiri di garis depan, memperjuangkan mereka yang tak bisa bersuara. Ia menyeka air matanya, lalu menatap ke depan dengan penuh tekad. Perjuangannya masih panjang, tetapi satu hal yang ia yakini, selama ia masih berdiri di bumi pertiwi ini, ia akan terus berjuang. Karena bagi Titik, mencintai negeri ini bukan sekadar kata-kata. Itu adalah janji, warisan, dan takdir yang harus ia jalani. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu, membawa hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Namun, di balik gemuruh petir dan rintik hujan yang tak henti, Titik Soeharto tetap terjaga di ruang kerjanya. Berita tentang dirinya sedang hangat diperbincangkan di berbagai media. Ia disebut sebagai pengganggu kebijakan pemerintah, seorang bangsawan politik yang nekat menentang arus demi rakyat kecil. Ia menghela napas panjang. Ini bukan pertama kalinya ia menghadapi tekanan seperti ini. Sejak kecil, ia sudah melihat bagaimana ibunya, Bu Tien, berdiri tegak menghadapi berbagai badai politik. Keberanian Bu Tien bukan hanya soal berbicara, tetapi juga bertindak di saat banyak orang memilih diam. Kini, ia merasakan sendiri bagaimana sulitnya berdiri melawan arus kekuasaan. Keesokan paginya, ia dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan para petinggi proyek pembangunan yang ia kritik. Ruangan itu dipenuhi dengan orang-orang berkepentingan, mulai dari pejabat pemerintah, investor, hingga pengusaha besar. Tatapan mereka dingin, seolah ingin menekannya agar berhenti berbicara. Seorang pria yang tampaknya adalah pimpinan proyek berbicara dengan nada meremehkan. Bu Titik, saya harap Anda mengerti. Ini bukan soal menindas rakyat kecil, ini soal kemajuan. Jakarta butuh perubahan. Titik menatap pria itu tajam. Kemajuan seperti apa yang mengorbankan rakyat kecil? Apakah kita ingin menciptakan negeri yang hanya bisa dihuni oleh segelintir orang kaya? Suaranya tenang, tetapi setiap kata yang ia ucapkan menusuk. Beberapa pejabat mulai gelisah. Mereka tahu, jika Titik terus berbicara, semakin banyak mata yang akan tertuju pada mereka. Salah satu dari mereka mencoba mendekatinya, berbicara dengan suara rendah. Bu Titik, kami bisa membicarakan ini secara lebih privat. Anda tahu, ada hal-hal yang lebih baik diselesaikan tanpa perlu sorotan publik. Titik tersenyum tipis. Ia tahu maksud dari kata-kata itu. Ini adalah cara halus untuk menawarkannya kesepakatan, mungkin sebuah kompromi yang menguntungkan. Tapi ia bukan orang yang bisa dibeli. Ia mewarisi keberanian ibunya, dan itu berarti tidak ada ruang untuk berkompromi dengan ketidakadilan. Dengan tegas, ia berkata, saya di sini bukan untuk tawar-menawar. Saya di sini untuk memastikan rakyat kecil tidak menjadi korban keserakahan. Suasana ruangan menjadi semakin tegang. Beberapa orang mulai berbisik, sementara yang lain menatapnya dengan tajam. Titik tahu, setelah ini, ia akan menghadapi lebih banyak serangan. Tetapi ia tidak peduli. Ia siap melawan. Sepulang dari pertemuan itu, ia menerima telepon dari seorang teman lama. Titik, hati-hati.
Ada banyak yang tidak senang dengan sikapmu. Mereka mungkin akan mencoba menjatuhkanmu. Ia hanya tersenyum mendengar peringatan itu. Biarkan mereka mencoba. Aku tidak akan mundur. Malam itu, ia duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang masih mendung. Dalam hatinya, ia berbicara pada ibunya. Bu, apakah aku sudah berjalan di jalur yang benar? Seolah menjawab, angin malam bertiup lembut, membawa ketenangan yang membuatnya semakin yakin. Ia telah memilih jalannya. Ia tidak akan berhenti. Perjuangannya baru saja dimulai. Malam itu, Jakarta terasa lebih sunyi dari biasanya. Titik Soeharto duduk di ruang tamu rumahnya, menatap ponselnya yang terus bergetar. Sejak pertemuan dengan para petinggi proyek pembangunan, ia menerima banyak pesan dan telepon misterius. Beberapa berisi ancaman terselubung, sementara yang lain mencoba menekannya untuk berhenti berbicara. Salah satu pesan yang baru saja masuk membuatnya terdiam sejenak, jika kau terus ikut campur, bersiaplah menerima akibatnya. Dunia ini tidak ramah bagi mereka yang melawan arus. Ia membaca pesan itu dengan ekspresi tenang. Ancaman semacam ini bukan hal baru baginya. Sejak kecil, ia melihat bagaimana ibunya, Bu Tien, menghadapi tekanan yang jauh lebih besar. Bukannya takut, Bu Tien justru semakin kuat. Kini, darah yang sama mengalir dalam dirinya. Ia tahu, ketika seseorang mulai mendapat ancaman, itu berarti ia telah menyentuh kepentingan yang sangat besar. Keesokan harinya, ia menghadiri sebuah acara amal yang ia selenggarakan untuk membantu korban penggusuran. Di sana, ia bertemu dengan banyak keluarga yang kini hidup dalam ketidakpastian. Seorang anak kecil menarik ujung bajunya dan berkata dengan polos, Bu Titik, apakah kami masih bisa punya rumah? Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Ia berlutut, menggenggam tangan kecil itu, lalu berkata dengan lembut, selama kita berjuang, harapan itu selalu ada, Nak. Namun, di tengah acara, seorang pria yang tak dikenal mendekatinya. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia berbisik, Bu, sebaiknya Anda lebih berhati-hati. Ada banyak mata yang mengawasi Anda. Titik menatap pria itu tajam, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. Sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, pria itu sudah beranjak pergi, meninggalkannya dengan perasaan waspada. Beberapa hari kemudian, mobilnya mendadak mengalami gangguan saat ia dalam perjalanan pulang. Supirnya, yang sudah bekerja dengannya bertahun-tahun, mengernyit curiga. Bu, sepertinya ada yang sengaja mengutak-atik mesin mobil ini. Titik hanya tersenyum kecil. Ini bukan kebetulan. Ini adalah peringatan. Namun, ia tidak akan gentar. Ia mengambil ponselnya, menghubungi seorang teman lama yang memiliki jaringan luas di dunia intelijen. Aku butuh tahu siapa yang ada di balik semua ini, katanya dengan suara tegas. Malam itu, saat duduk di balkon rumahnya, pikirannya kembali melayang ke masa kecilnya. Ia teringat bagaimana ibunya pernah berkata, ketika kau berjalan di jalan kebenaran, akan ada banyak duri yang mencoba melukaimu. Tapi jangan pernah berhenti. Ia menarik napas dalam, merasakan ketenangan di tengah badai. Jika ini adalah harga yang harus ia bayar untuk membela rakyat kecil, maka ia siap. Dalam kegelapan malam, bayang-bayang ancaman semakin mendekat. Tapi Titik Soeharto tidak akan mundur. Ia telah memilih jalannya, dan ia akan terus berjalan, apapun risikonya. Matahari pagi baru saja menyingsing ketika Titik Soeharto melangkah masuk ke sebuah gedung pertemuan yang penuh sesak dengan awak media. Hari ini, ia akan memberikan pernyataan resmi tentang proyek penggusuran yang telah menuai kontroversi. Di hadapannya, ratusan kamera siap menangkap setiap gerak-geriknya. Ia menatap sekeliling, lalu menarik napas dalam. Dalam dirinya, ia merasakan kehadiran ibunya, Bu Tien. Seolah ibunya berdiri di sampingnya, menguatkannya seperti dulu. Dengan penuh ketegasan, ia mulai berbicara. Saya berdiri di sini bukan untuk mencari popularitas. Saya berdiri di sini karena ada ribuan rakyat kecil yang tidak memiliki suara.
Kita tidak bisa membangun negeri ini di atas penderitaan mereka. Jika pemerintah ingin melakukan pembangunan, lakukanlah dengan keadilan dan hati nurani. Suaranya bergema di ruangan itu. Beberapa pejabat yang hadir tampak gelisah, sementara para wartawan menulis cepat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia tahu, ucapannya akan menjadi bahan utama berita hari ini. Salah satu wartawan mengangkat tangan. Bu Titik, Anda tahu bahwa perlawanan ini bisa membuat Anda kehilangan posisi di lingkaran politik. Apakah Anda tidak takut akan konsekuensinya? Titik tersenyum tipis. Jika takut, saya tidak akan berdiri di sini. Saya sudah melihat bagaimana ibu saya dulu menghadapi situasi yang jauh lebih sulit. Dan saya belajar dari beliau bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang lebih takut mengecewakan rakyatnya daripada kehilangan kekuasaan. Ruangan menjadi hening sesaat. Tak ada yang menyangka ia akan berbicara seberani itu. Namun, tidak semua orang senang dengan pernyataannya. Malam itu, saat ia hendak pulang, seorang stafnya membawa kabar buruk. Bu, ada perintah dari beberapa pihak untuk mulai menjatuhkan citra Anda di media. Mereka akan menyerang Anda secara pribadi. Titik menghela napas. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Ia tahu bahwa melawan tembok kekuasaan akan selalu memiliki harga yang harus dibayar. Keesokan harinya, berita-berita mulai menyerangnya. Beberapa media menuduhnya hanya mencari sensasi, sementara yang lain mulai mengangkat isu-isu lama tentang keluarganya. Namun, justru serangan itu membuatnya semakin dikenal oleh rakyat kecil. Setiap hari, ia menerima ribuan pesan dukungan dari masyarakat. Mereka melihatnya bukan sebagai bagian dari elit yang berjarak, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar peduli pada nasib mereka. Saat malam tiba, ia duduk di depan jendela, menatap langit yang gelap. Ia mengingat kembali kata-kata ibunya, perjuangan yang benar tidak selalu mudah, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Ia tersenyum. Tekanan boleh datang, serangan boleh menghujani, tetapi semangatnya tidak akan padam. Karena ini bukan hanya perjuangannya, ini adalah perjuangan rakyat kecil yang selama ini terabaikan. Langit Jakarta tampak mendung ketika Titik Soeharto melangkah keluar rumahnya. Udara terasa lebih berat, seakan membawa firasat bahwa badai yang lebih besar sedang menantinya. Benar saja, dalam hitungan jam, televisi nasional mulai menayangkan berita miring tentang dirinya. Seolah telah dikendalikan oleh tangan-tangan tak terlihat, berbagai media mulai menggiring opini bahwa Titik hanya mencari panggung, bahwa perjuangannya untuk rakyat kecil hanyalah ambisi politik belaka. Di tengah derasnya serangan, telepon genggamnya terus berdering. Salah satu panggilan berasal dari seorang sahabat lama di pemerintahan. Titik, kau harus berhenti. Mereka tidak akan tinggal diam. Kau bisa kehilangan segalanya. Titik terdiam sejenak. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Dengan suara tenang, ia menjawab, jika kehilangan segalanya berarti aku membela yang benar, maka biarlah begitu. Di sisi lain, rakyat kecil justru semakin berbondong-bondong mendukungnya. Mereka turun ke jalan, membawa spanduk bertuliskan, Titik Soeharto, suara kami. Dan kami bersamamu, Bu Titik. Dukungan itu begitu besar hingga mengguncang fondasi politik yang selama ini merasa tak tersentuh. Namun, semakin besar dukungan, semakin besar pula tekanan. Malam itu, seorang pria misterius muncul di depan rumahnya. Ia mengenakan jas hitam, dengan wajah tanpa ekspresi. Bu Titik, katanya dengan suara datar. Ada pihak yang menganggap Anda sudah melampaui batas. Masih ada waktu untuk mundur sebelum semuanya terlambat. Titik menatap pria itu dengan sorot mata tajam. Kalau kau datang untuk mengancam, maka kau salah alamat. Aku tidak pernah takut. Pria itu hanya tersenyum tipis sebelum berbalik dan menghilang dalam kegelapan. Namun, tak lama setelahnya, sebuah berita besar meledak. Proyek yang ia kritik ternyata memiliki kaitan dengan tokoh-tokoh kuat dalam pemerintahan. Titik tahu, ini adalah titik tanpa kembali. Dalam sekejap, ia menjadi simbol perlawanan rakyat. Nama Bu Tien kembali disebut-sebut sebagai inspirasi,
mengingatkan publik akan sosok wanita kuat yang tidak bisa dibungkam oleh siapapun. Malam itu, ia duduk di ruang kerja, menatap foto ibunya yang terpajang di dinding. Dengan suara lirih, ia berkata, "Bu, aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku tidak akan mundur." Tepat saat itu, teleponnya kembali berdering. Kali ini, sebuah panggilan dari seseorang yang selama ini berada di balik layar. Suara di seberang berkata pelan, "Jika kau terus maju, kau harus siap menghadapi segala konsekuensinya. Bahkan nyawamu bisa menjadi taruhannya." Titik hanya tersenyum tipis. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar perjuangan biasa. Ini adalah pertarungan antara kebenaran dan kekuasaan. Ia menarik napas dalam, lalu berkata tegas, "Aku sudah siap." Badai semakin mendekat, tapi ia akan menerjangnya tanpa ragu. Langit Jakarta masih mendung ketika Soeharto melangkah menuju sebuah panggung di tengah lapangan luas. Ribuan orang telah berkumpul, menunggu kehadirannya. Mereka bukan hanya rakyat kecil yang terdampak penggusuran, tetapi juga para aktivis, mahasiswa, dan orang-orang yang percaya bahwa suara mereka masih bisa didengar. Saat ia menaiki panggung, sorak-sorai menggema di udara. Namun, di balik antusiasme itu, ia tahu ada mata-mata yang mengawasi, ada kekuatan-kekuatan yang tidak ingin dirinya berdiri di sana. Menarik napas dalam. Dengan suara lantang, ia mulai berbicara. "Hari ini, saya berdiri di hadapan kalian bukan sebagai seorang politisi, bukan sebagai bagian dari keluarga besar Soeharto, tetapi sebagai seorang anak bangsa yang tidak ingin melihat rakyatnya diperlakukan semena-mena." Sorak-sorai kembali membahana. Ia melanjutkan, "Kita telah terlalu lama diam. Terlalu lama membiarkan mereka yang berkuasa mempermainkan nasib kita. Tapi tidak lagi. Hari ini, kita buktikan bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam." Namun, tepat saat ia menyelesaikan kalimatnya, suara ledakan kecil terdengar dari kejauhan. Kerumunan mulai riuh, beberapa orang panik. Dari kejauhan, sekelompok pria berpakaian gelap mulai bergerak mendekati panggung. Menatap mereka tanpa gentar. Ia tahu bahwa ada pihak yang ingin membungkamnya, tapi ia tidak akan mundur. Ia mengambil mikrofon dan berkata dengan tegas, "Jika aku harus jatuh hari ini, aku akan jatuh sebagai pejuang. Tapi ingat satu hal, kebenaran tidak bisa dibunuh. Semangat ini tidak akan mati." Tiba-tiba, suara nyanyian dari kerumunan menggema. Mereka menyanyikan lagu perjuangan, seakan menolak tunduk pada intimidasi. Suasana yang semula mencekam berubah menjadi gelombang semangat yang tak terbendung. Di tengah-tengah kekacauan itu, seorang pria tua dengan wajah penuh keriput mendekatinya. Ia memegang tangan erat dan berkata lirih, "Ibumu pasti bangga melihatmu hari ini. Kau adalah penerusnya." Mata sedikit berkaca-kaca, tapi ia tetap tegar. Ia teringat bagaimana Butien Soeharto dulu berjuang dengan hati, bukan dengan kekerasan. Kini, ia meneruskan warisan itu. Beberapa hari kemudian, berita tentang keberaniannya tersebar luas. Para penguasa mulai goyah, tekanan dari rakyat semakin kuat. Pemerintah akhirnya membuka dialog dengan warga yang terdampak penggusuran, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Di kediamannya, duduk di depan jendela, menatap langit yang kini lebih cerah. Ia tersenyum, menyadari satu hal, perjuangan belum berakhir, tapi ia telah menorehkan jejak. Jejak seorang perempuan yang tidak bisa dibungkam. Jejak warisan Butien yang akan terus hidup.